Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, puji Tuhan pada kesempatan sore hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Dan kita pun sebentar akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan menyerahkan ibadah kita pada kesempatan ini dalam tangan Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Dengan iman dan percaya kita akan Tuhan, kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahteranya, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Kiranya kasih karunia-Nya dilimpahkan atas kita sekalian, sementara kita berbakti kepadanya. Diberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada bersama-sama di tempat ini, kita boleh bersama, boleh beribadah kembali. Setelah 10 minggu, 2 bulan setengah lebih kita tidak saling bertemu. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh ada untuk kembali bersama-sama beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita semua ada saat ini sehat itu karena kebaikan Tuhan, Allah yang setia kepada kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu Kasih ya besar Tuhan. Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Ya Tuhan, Allah yang setia. Bapa Terima yang kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu mulia. dalam hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku.
kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Mari kita naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya melalui hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari Kau menjagai dan memelihara kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami ada bersama-sama, ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, dan biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu ada di tengah-tengah kami pada kesempatan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, masih bangkit berdiri. Kita mau bersukacita memuji dan memuliakan namanya. Keagungan Tuhan mengatasi langit bumi. Oleh karena itu kita patut memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik ya Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. ku puji, ku Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sembah sujud di hadapannya. Mari kita angkat tangan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Dialah gunung batu kita, Dialah panji keselamatan kita. Hosana bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, Sebab Dia yang layak dipuji. katakan bersama-sama. Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Katakan bersama-sama. Sana, Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau gunung batu. Sama-sama. Oh, muliakan Tuhan, Amin. sebab Dia yang layak Ya, Dia saja yang layak dipuji. Sekali lagi katakan, oh muliakan Tuhan. muliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Hosana, pujilah gunung batuku, Pujilah gunung batu keselamatanku.
sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya Dia di hidup kita, hanya Dia yang ada di dalam kehidupan kita, yang memberikan kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, darah-Mu yang sudah menyucikan dan memulihkan hati kami. Kaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Ku hidup karena salib-Mu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, amin. Jiwaku pun bersuka, Jiwaku berserah kepadamu. hanya kepadamu. Yesus, Kaulah Segalanya. karena salib-Mu. Salib-Mu Ku hidup. karena Salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. mujizat-Mu. Karena salib-Mu Karena salib-Mu. Yesus, Oh, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Kami beroleh hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kau segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat saja naikkan pujian ini, refnya, karena salib-Mu, karena amin. Benar.
Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran yang dari Tuhan. Kami membuka hati pikiran kami. Biarlah kiranya perkataan-Mu lah yang boleh kami terima di dalam hati kami yang kami sungguh haus akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Ya baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang ada di Roma adalah jemaat yang mereka itu ada di dalam tekanan. Pertama, tekanan dari orang-orang Yahudi, karena mereka Kristen dianggap sekte, dianggap ajaran sesat. Kekristenan itu dianggap ajaran sesat. Kemudian yang kedua, tekanan dari pemerintahan Romawi, karena orang-orang Roma mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka menganggap kaisar itu sebagai dewa. Dialah yang pantas untuk disembah. Dan orang-orang Kristen tinggal dalam situasi seperti itu. Dua tekanan yang berat yang mereka harus alami. Tapi di tengah-tengah tekanan itu, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Di sini dikatakan demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Rasul Paulus sampaikan bahwa Roh Kudus itu membantu kamu ketika kamu ada di dalam kelemahan. Amin Bapak Ibu. Firman ini tertuju kepada kita semua bahwa Roh Kudus itu membantu orang-orang percaya ketika Bapak Ibu dalam kelemahan. Situasi seperti ini sebuah situasi yang boleh dikatakan sulit, ekonomi sulit. Beberapa waktu yang lalu ada yang dia ngechat saya, Pak tolong bantu doa. Kami betul-betul berat di dalam titik nol. Kami masih punya tanggungan yang harus kami bayar tiap bulan. Sementara usaha saya saat ini berhenti total. Kami harus menanggung banyak hal dari keluarganya. Dan ini sebuah keadaan yang itu tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang zaman sekarang. Semua mengalami kondisi yang sulit, kondisi yang sukar.
Tetapi firman Tuhan sampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Amin Bapak Ibu. Saudara mau dibantu? Saudara mau dibantu oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang selalu bersama dengan kita sekarang bahkan sampai selamanya bersama dengan kita, dan dia berkata, aku akan membantu kamu. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita dalam kondisi yang stagnan, kondisi titik nol, kondisi yang lemah, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus menopang, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada orang-orang yang percaya akan Tuhan. Mari belajar jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Di dalam dirimu itu ada Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang berdiam di dalam diri kita dan dia membantu kita dalam kelemahan. Nah, terutama Roh Kudus itu membantu kita di dalam membangun manusia roh kita. Sebab kalau manusia roh kita kuat, saudara yang dikasih Tuhan, kita menghadapi tekanan apapun dunia ini, tapi kalau manusia roh kita itu kuat, kita akan tetap tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh kesulitan-kesulitan dunia. Tidak mudah terjatuh oleh arus dunia. Tidak mudah hancur oleh situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kalau manusia roh kita ini kuat. Makanya Roh Kudus juga membantu itu. Ketika kita dalam kondisi yang kuat. Aku lemah. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, dia akan menolong saudara, dia akan menghibur saudara, memberikan kekuatan buat saudara semua. Kalau saya melihat Bapak Ibu tetap baik-baik aja, itu adalah karena Roh Kudus juga berkarya di dalam diri Bapak Ibu saudara semua. Banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang tidak memiliki pengharapan untuk hari depan. Karena pengharapan mereka adalah terhadap kekuatan mereka sendiri dan terhadap kenyataan yang ada di hadapannya. Tapi dalam iman percaya kita kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan sebuah penglihatan bahwa aku memberikan, dalam ayat 28, aku itu memberikan kepadamu rancangan-rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan hari depan yang penuh dengan harapan, itu yang aku sediakan. Orang-orang percaya dimampukan untuk melihat hal itu. Saya percaya bahwa situasi sulit seperti ini menjadi sebuah batu loncatan bagi kita untuk kita itu memperoleh apa yang Tuhan sediakan. Makanya kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, Roh Kudus tinggal atas hidupmu dan engkau kiranya tetap berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Hari Rabu kemarin saya sampaikan bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya tentu sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Apakah bisa itu? Itu bisa kalau Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Jadi pertama bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Yesus, Allah Roh Kudus, dia adalah sahabat kita. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Ya. Roh Kudus berdoa untuk kita. Di sini dikatakan sebab kita tidak tahu. Jadi Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Allah sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya mulai putar-putar akan bagian ini dalam terjemahan yang lain, maksudnya itu apa? Jadi Roh Kudus itu membantu kita menyampaikan
bahasa hati kita kepada Allah Bapa. Roh Kudus itu menjadi perantara, menyampaikan apa yang ada dalam diri kita, disampaikan itu kepada Allah. Kira-kira apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Sampai kita tidak keluar kata-kata. Yang disampaikan itu adalah bahasa tetesan air mata. Itu bahasa yang sangat-sangat sesuai dengan hati seseorang. Kalau Anda mungkin hanya berdiam, Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan aku nggak mampu. Tapi itu nggak sampai terucap dari mulut kita hanya menangis. Saudara, ini bahasa yang didengar oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itu menyampaikan itu, menerjemahkan bahasa manusia itu kepada Allah. Saya itu kalau meneliti bagian ini, betapa kita itu orang-orang percaya itu betul-betul dimanjakan oleh Roh Kudus. Ya, ibarat kalau kita punya anak kecil kan nggak ngerti bahasanya apa. Tapi orang tua ngerti bahasanya. Dia sampaikan, oh ganti popok. Orang tua ngerti bahasanya. Oh iki bar ganti popok kok nangis lagi, pasti bukan itu. Ini pasti ngelih, lapar. Orang tua tahu. Roh Kudus itu tahu bahasa tetesan air mata. Ya, air mata yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus tahu dan itu dibawa kepada Bapa, disampaikan. Jadi jangan kita berpikir ketika kita dengan hanya bahasa tetesan air mata Tuhan tidak mendengar. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu tahu, karena Roh Kudus membawa itu kepada Allah. Dia menerjemahkan bahasa tetesan air mata, hanya tetesan air mata, tapi Roh Kudus tahu untuk menerjemahkan bahasa itu disampaikan kepada Bapa. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sedih, jangan bingung. Roh Kudus itu menyampaikan kesedihanmu, bahasa kesedihanmu kepada Dia, kepada Allah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengerti maksud Roh Kudus itu. Dia juga mengerti maksud dari orang yang berdoa yang hanya nangis toh gitu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu dia berdoa untuk kita. Dari keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu kemudian disampaikan kepada Bapa. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus itu pun turut bekerja, ya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke, kita akan baca sama-sama aja ya. Ayat 28 Roma pasal 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya coba mengilustrasikan Allah turut bekerja itu seperti ini. Kalau saya sedang melakukan sesuatu, saya sedang persiapan begitu, Roh Kudus itu mulai turut bekerja. Ini loh maksudnya seperti ini. Saya coba cari-cari buku, referensi gitu. Oh bukan itu, ini loh maksud seperti ini. Allah itu turut bekerja. Ya. Allah turut meluruskan, Allah turut membenarkan. Sehingga kita itu tidak ikut dalam sebuah kesalahan karena pikiran kita, karena kehendak kita. Tapi Roh Kudus terus bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah. Kita ini hidup di dalam rencana Tuhan. Ya, kita hidup dalam planningnya Tuhan. Apa yang kau alami dalam 2 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan, Allah turut bekerja. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun kita saat ini kondisi terseok-seok, tapi kiranya kita mengerti bahwa Roh Kudus turut bekerja, mengerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tetaplah kita berharap kepadanya, pengharapan kepada Dia, itu pengharapan yang tidak pernah diragukan lagi. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Jangan pernah ragukan itu. Ketika saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan, saya punya satu iman kepada Tuhan itu seperti ini. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memperlengkapi. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti akan mencukupi. Dimanapun aku ditempatkan, aku percaya ketika Tuhan panggil aku di situ, Tuhan akan memperlengkapi saya. Ketika Tuhan panggil aku di tempat yang tersulit sekalipun, aku percaya bahwa Tuhan itu mencukupi aku. Kalau Tuhan panggil dengan tempat pekerjaanmu, percayalah itu adalah tempat di mana Tuhan akan memberkati engkau. Amin, Bapak Ibu. Lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan setiap kepercayaan yang Tuhan sudah lakukan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Kita sebentar masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu menjadikan kekuatan bagi kita. Roti dan anggur itu adalah makanan buat jiwa kita. Sehingga ketika kita dalam kondisi yang lemah, stagnan, kondisi yang mungkin secara manusia kita tidak berdaya, Tuhan sediakan makanan buat jiwa kita, yaitu tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itulah yang menjadi kekuatan kepada kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sebelum kita mengambil roti dan anggur yang kita percayai itu adalah tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Setiap kita sebelum kita mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, mari kita uji hati kita. Kita uji hati kita. Supaya perjamuan kudus ini benar-benar akan menjadi berkat, kekuatan bagi kita dan tidak menjadi sesuatu yang buruk seperti yang dialami jemaat mula-mula pada saat itu. Uji hatimu, ialah perjamuan kudus saat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita naikkan refrennya, saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebentar kami hamba-Hamba-Mu akan membagikan roti dan anggur yang kami percaya ini tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, kiranya Engkau yang mengurapi kami. Ketika kami membagi-bagikan roti dan anggur, kami sedang mewakili Kristus yang pada saat itu membagi-bagikan kepada murid-murid Kristus. Pakailah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan atas kita semua, untuk kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita. Biar kita mengambil roti dan anggur ini dengan iman kepada Tuhan. Inilah bukti kasih Tuhan buat kita, Tuhan selamatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku salibnya, salibnya, selama mulia
Yesus, jika oleh darah Yesus, salibnya, salibnya, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. salibnya, Selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Baik, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Oleh karena tubuhmu itulah yang boleh memberikan kepada kami tubuh yang mulia ketika Tuhan boleh panggil kami dan nanti kami akan bersama-sama Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Dan oleh karena tubuhmu itulah yang boleh memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya setiap kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa tubuh-Mu, Tuhan yang akan lawat kami. Sekarang jawablah dengan iman-Mu, apakah saudara mengaku dan percaya bahwa roti yang kita pegang ini kita percaya ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami Percaya makan dalam iman, dalam nama Yesus. Terima kasih. Sekarang kita angkat cawan atau anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk darah-Mu. Darah-Mu itulah yang menguduskan dan menyucikan kami. Dan kami bersyukur kami menjadi umat tebusan-Mu yang sudah Engkau bayar lunas. Dan kami adalah orang-orang pilihan yang Tuhan telah selamatkan. Kami bersyukur bahwa semua karena pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian ini. Di dalam nama Yesus, apakah Bapak Ibu mengaku dan percaya bahwa anggur yang kita pegang ini kita percaya ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Darah Dalam nama minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hingga saat ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Yesus untuk tubuh dan darah-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu yang menguduskan kami, yang menyucikan kami. Terima kasih ya Yesusku. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Segala hormat kemuliaan, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Ya ralama bapa paralama rabata karalama rabalama ya ralama bapa iralama ya ralama ralama. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur melalui perjamuan kudus pada kesempatan ini. Kami percaya Tuhan, roti dan anggur itu menjadi makanan bagi jiwa kami, bagi manusia roh kami. Kami percaya setiap kami yang letih lesu berbeban berat, kami pulang dengan membawa kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Sebuah kelegaan yang sempurna, yang abadi, karena itu datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kembali persekutuan yang indah di antara umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat gereja Isa Al-Masih Subah, yang hari ini kami boleh kembali bisa bersama-sama, sekalipun dalam sebuah situasi new normal, kenormalan yang baru. Namun kami sungguh bersyukur kalau Tuhan kumpulkan kami kembali dan semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Kau yang telah menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus. Kami percaya hari-hari ke depan Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan akan memulihkan akan ekonomi dari anak-anak-Mu. Tuhan akan pulihkan akan kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini belum bisa bersama-sama dengan kami. Kami mendoakan dimanapun mereka berada, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap memberkati mereka. Kami percaya Tuhan dengan anak-anak-Mu yang lain itu sesuatu yang indah yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia, lawat negeri kami, berkati para dokter, perawat, mereka yang bekerja keras untuk menangani pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Kami percayakan Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Tetap kami terus berdoa.
Tuhan, nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, dan kalau sebentar anak-anak-Mu juga nanti akan mempersembahkan baik persembahan syukur maupun persepuluhan yang akan boleh mereka persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu melalui pekerjaan-Mu di tempat ini. Setiap rupiah demi rupiah yang boleh mereka persembahkan, semua itu Tuhan akan mengembalikannya dengan cara Tuhan. Kami hanya belajar taat. Kami hanya belajar mengasihi Tuhan dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Ini menjadi persembahan kami di hadapan-Mu. Ini mewakili tubuh kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, dimerdekakan oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau sebentar nanti kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami kembali ke rumah masing-masing. Kami percayakan segenap kehidupan kami seutuhnya dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan tetap akan menyertai dan memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, sekarang pulanglah, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkati kita semuanya. Haleluya. Bapa, terima kasih.